Nah pemirsa, buat kalian yang banyak sekali bertanya dan merasa tidak pernah melakukan pendaftaran, tetapi kalian mendapatkan bantuan produktif usaha mikro ini. Nah berikut ada video penjelasan dari pihak Bank BRI mengenai hal tersebut. Sebenarnya seperti apa pemilihan peserta yang mendapatkan bantuan tersebut dan syarat apa saja buat peserta yang mendapatkan bantuan tersebut. Oke, ini dia videonya. Sudah tepat, tetapi yang harus kita perbaiki adalah percepatannya itu sendiri. Jadi selain tepat itu, tepat kan konsepnya gitu ya. Konsepnya itu tepat gitu. Tetapi kemudian bagaimana itu hadir di waktu yang dibutuhkan apa enggak gitu. Dan itu yang harus dipercepat. Yang harus dipercepat berarti yang tadi saya katakan, kita enggak akan bisa menyalurkan berbagai stimulus itu secara cepat dan tepat gitu. Kalau 4 hal tadi tidak dipenuhi. Yang tadi itu duit, kemudian data yang akan menerima, kemudian sistem penyalurannya, dan komunikasinya seperti apa. Saya kasih contoh saja lah. Ini kan nanti tanggal 17 Agustus akan ada di launching gitu, namanya Bantuan Produktif Usaha Mikro, ya, BPUM gitu. Itu nanti penerima itu akan menerima 2,4 juta, ya, 2,4 juta. Dan itu sifatnya hibah. Tetapi kemudian targetnya adalah 17 juta, ya. Targetnya 17 juta penerima. Bagaimana mencari 17 juta orang itu? Siapa saja yang akan menerima itu? Itu yang harus kita pikirkan teknisnya. Dan kemudian saya misalnya di BRI diminta data untuk seperti itu. Kebetulan kalau di bank ada sistem, maka kami langsung, oh kalau begitu ini diarahkan kepada orang ya yang belum mendapat kredit. Maka kemudian kami sort di data penabung. Kami punya produk namanya Simpedes. Jadi data penabung Simpedes kamu sort, kemudian dapat yang saldonya di bawah 2 juta. Kemudian di bawah 2 juta kami sort lagi, kita lihat bahwa di antara mereka itu ada yang belum mendapat kredit. Maka ketemulah yang saldonya di bawah 2 juta dan tidak sedang menerima kredit, datanya ada 4,3 juta. 4,3 juta, apakah ini langsung dikasih? Enggak. Diverifikasi lagi, karena nanti akuntabilitasnya harus dijaga. Maka kami lakukan verifikasi sekarang, meskipun programnya belum jalan, kami sudah lakukan verifikasi. Kami lakukan verifikasi, sudah yang verified itu ada 1,1 juta. Mungkin ini nanti akan prioritas, begitu di launching langsung dapat yang 1,1 juta penerima itu. Dan rekeningnya sudah ada, jadi tinggal mengkredit ke rekening. Sekarang semudah itu enggak mengkredit ke rekening penerima? Saya kira tidak, karena nanti pasti akan diperiksa. Ya. Maka kemudian syaratnya, prinsipnya dan spiritnya apa ini? Karena spiritnya memberikan 2,4 juta ini kan untuk usaha. Maka kemudian supaya nanti tidak dipertanyakan, oh itu kok tidak usaha juga dikasih, oh itu ternyata usahanya sudah jalan kok dikasih. Maka kemudian dari awal kita berinisiatif, oh kalau gitu mesti dikasih form. Kemudian kita turunkan people, petugas-petugas BRI, mantri-mantri BRI, kita turunkan untuk memberitahu calon-calon penerima ini. Bapak, Ibu, Bapak punya tabungan di BRI, saldonya kurang dari 2 juta. Maka pemerintah akan memberikan bantuan untuk usaha, jumlahnya 2,4 juta. Tapi sebelum ditarik, Bapak Ibu harus nandatangani form ini. Bapak berjanji bahwa duit 2,4 juta ini benar-benar digunakan untuk usaha. Usaha apa saja, pokoknya usaha supaya memutar ekonomi. Bersedia? Kalau bersedia, tanda tangan, uangnya dicairkan. Prinsip-prinsip seperti itu sampai detail komunikasinya itu yang harus dirancang. Bukan lempar-lempar begitu saja. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik. Dan untuk komunikasi itu ada orangnya yang harus bagian komunikasi. Dan kemudian perintah komunikasinya dari saya lah ini ke bawah sana harus sama. Bahasanya, kalimatnya harus sama seperti itu. Supaya nyampe sesuai sasaran. Ya, Pak Sunarso, begitu, ini menarik kira-kira. Ya. Sebagai konfirmasi Pak, 2,4 juta yang akan disalurkan di 17 Agustus nanti, ini bentuknya dana hibah ataukah akan dikreditkan juga seperti itu? Itu hibah. Karena hibah, maka itu kalau hibah itu berarti bank hanya channeling saja. Artinya tidak di buku di neracanya bank. Jadi bank hanya penyalur saja, seperti bansos dan lain-lain. Tapi beda dengan yang 30 triliun tadi. Kalau yang 30 triliun tadi, itu pemerintah investasi di deposito di bank. Maka di bank dicatat sebagai liabilities dan kemudian di-blend dengan berbagai dana dari masyarakat dan equity, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit.
Maka masuk di neraca bank baik di liabilities maupun di asetnya. Maka kemudian pertanggungjawabannya kepada pemerintah, ya kita bertanggung jawab seperti kepada deposan seperti itu. Sedangkan kalau yang 2,4 ini nanti itu benar-benar duitnya pemerintah dan hanya disalurkan saja, ya dikredit dari rekening pemerintah ke rekening nasabah yang ada di BRI yang tadi yang 1,1 juta yang sudah verified dan kemudian mudah-mudahan nanti yang 4,3 juga bisa diverifikasi. Dari video tersebut, di sini yang mengajukan bantuan tersebut adalah pihak Bank BRI. Kemudian kriteria seperti apa yang mendapatkan bantuan ini? Nah, yang pertama yaitu memiliki tabungan BRI Simpedes. Kemudian yang kedua, saldo di bawah 2 juta pemirsa ya. Dan pada saat nanti menerima bantuan tersebut itu dikuatkan dengan surat pernyataan yang harus diisi bahwasannya bantuan tersebut akan digunakan untuk usaha. Tapi terus ada yang bilang juga katanya dari BUMN nih orang pegawainya gitu ya, dia bercerita memang daftar itu sudah ada untuk saat ini tuh sudah ada, mereka tuh sudah tahu siapa sudah tahu kayak gitu. Nah, jadi kalau ada yang kayak dia diprioritaskan seperti ini untuk bantuannya itu, dia menjadi nasabah BRI, dia menjadi apa namanya itu ibaratnya itu untuk kredit apanya itu bagus. Lalu untuk apa namanya yang tidak pernah hutang sama sekali, lalu dia belum dapat bantuan, dia bisa masuk situ gitu. Itu yang BUMN bilang seperti itu. Tapi ini ya untuk yang PKH memang nggak dapat. Saya ngecek NIK yang memang PKH nggak ada yang dapat sama sekali. Tapi kalau prakerja dia dapat ini ada. Saya pun kayak gitu. Saya lolos prakerja, saya lolos ini. Berarti, yang lolos BPJS ketenagakerjaan juga bisa dapat ini juga. Jadi buat kalian yang sudah mendapatkan bantuan ini, kalian bisa komentar di video ini agar kita tahu kalian yang sudah mendapatkan bantuan ini. Jadi buat kalian yang memiliki tabungan BRI Simpedes, kemudian saldo di bawah 2 juta, kalian bisa lakukan pengecekan melalui form ini. Nah, kalian bisa masukkan NIK KTP kalian. Kemudian kalau nanti muncul seperti ini, itu artinya kalian berhak mendapatkan bantuan ini meskipun kalian tidak melakukan pendaftaran karena itu dari pihak Bank BRI. Oke?